Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi resep ide jualan. Dan ternyata memang seenak ini loh rasanya bolen lilit pisang coklat. Nyoklatnya terasa banget, pisangnya juga enak banget ya pokoknya. Dan ini bisa banget buat ide jualan. Dan bikinnya juga nggak bakalan ribet, hanya digulung-gulung. Dan pokoknya kalian wajib mencobanya. Mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, di sini aku sudah menyiapkan 10 buah pisang. Untuk pisangnya ini bebas ya, mau pisang apa aja. Yang penting pisangnya sudah matang. Dan sekarang ini akan aku tumis terlebih dahulu. Di sini aku sudah menyiapkan teflon, lalu aku masukkan 2 sendok makan margarin. Ini margarinnya dilelehkan ya, kemudian pisangnya dimasukkan semuanya. Masak hingga pisangnya ini kuning kecoklatan. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa diangkat dan bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan membuat bahan kulitnya dan di sini aku sudah menyiapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya ini ada 30 gram gula halus. Dan ini ada 75 gram margarin. Kemudian aku menambahkan 80 ml air. Nah, ini aku aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, adonan mulai kalis dan ini bisa dibulatkan. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam plastik. Pastikan adonan benar-benar tertutup rapat ya. Kemudian ini akan aku diamkan di kulkas sekitar 20 menit. Nah, selanjutnya aku akan membuat bahan B-nya. Di sini aku sudah menyiapkan 100 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian aku menambahkan 75 gram margarin. Dan ini juga aku menambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Tapi maaf banget di video nggak ada ya. Kemudian ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, adonan sudah mulai kalis dan selanjutnya ini aku bulatkan, kemudian aku masukkan ke dalam plastik dan pastikan adonannya benar-benar tertutup plastik semuanya. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam kulkas dan ini diistirahatkan sekitar 20 menit. Nah, selanjutnya untuk adonan A-nya ini sudah 20 menit. Ini aku keluarkan dari kulkas dan ini aku keluarkan dari plastiknya. Selanjutnya ini aku uleni sebentar saja. Kemudian ini akan aku bagi-bagi adonan menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing sekitar 38 gram. Selanjutnya langsung aku bulatkan saja dan kalau misalkan 38 gram ini terlalu besar, ini bisa dikecilkan menjadi 35 gram atau bisa disesuaikan dengan ukuran pisangnya ya. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang akan aku pindahkan ke wadah. Kemudian ini aku tutup agar permukaannya tidak kering. Selanjutnya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini yang bahan B-nya sudah aku keluarkan dari kulkas dan ini akan keluarkan dari plastiknya. Kemudian ini akan aku bagi adonan menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing 18 gram. Nah, ini sudah dibulatkan semua. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam wadah. Nah, ini bisa didiamkan sekitar 10 menit terlebih dahulu ya. Ditutup atasnya agar permukaannya tidak terlalu kering. Nah, ini setelah didiamkan sekitar 10 menit, sekarang aku ambil bahan A dan bahan B satu-satu. Ini bahan A juga aku ambil satu. Selanjutnya ini akan aku sisihkan sisanya. Kemudian aku ambil bahan A dan ini akan dipipihkan selebar telapak tangan. Jika sudah, sekarang aku ambil bahan B-nya. Dan ini diletakkan di atasnya, agak sedikit dipipihkan ya.
Kemudian ini dibentuk seperti amplop. Dan ini dibalik. Selanjutnya ini digilas lagi, dipipihkan memanjang. Jika ada adonan yang pecah nggak apa-apa ya, diteruskan saja. Kemudian ini dilipat 3, kemudian dibalik, dan ini dipipihkan dan digilas memanjang. Selanjutnya ini dilipat 4, seperti ini ya contohnya. Kemudian ini dipipihkan kembali, dipipihkan dan digilas memanjang. Jika sudah, ini dilipat 3 dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, hasilnya seperti ini sudah selesai dilipat semuanya. Kemudian ini akan aku sisihkan terlebih dahulu sekitar 30 menit. Ini ditutup atasnya agar permukaannya tidak kering. Nah, ini setelah 30 menit, ini aku ambil satu. Kemudian yang sisanya bisa disisihkan kembali. Kemudian ini bisa dipipihkan dan bisa digilas. Untuk panjang dan lebarnya bisa disesuaikan dengan ukuran pisangnya. Kalau ini dengan lebar sekitar 14 cm dan panjangnya 24 cm, tapi nanti ini juga masih ada sedikit dipotong ya sisanya. Nah, untuk isiannya ini aku pakai pisang yang sudah ditumis tadi, kemudian aku belah tengahnya. Selanjutnya untuk tengahnya ini aku isi dengan selai coklat. Untuk selai coklatnya ini aku bikin sendiri ya. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian bisa diletakkan di bagian tengah. Kalau misalkan selai coklatnya mau ditambah itu juga bisa banget ya. Selanjutnya ini aku lipat, nah seperti ini ya. Kemudian bisa ditekan-tekan pinggirannya agar nanti selainya tidak melebar keluar. Kemudian untuk bawahnya itu bisa digilas kembali agar hasilnya lebih tipis. Dan ini aku potong memanjang ya, tapi tidak sampai putus. Contohnya seperti itu. Nah, jika sudah, ini bisa digulingkan atau digulungkan. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Dan untuk sisanya yang di pinggir-pinggir itu aku potong. Kemudian ini aku rekatkan ya, agar nanti coklatnya tidak melebar keluar saat di oven. Jika sudah, ini bisa diletakkan di loyang yang sudah dioles dengan margarin sedikit. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian atasnya akan aku oles dengan 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh SKM. Ini dioles ke semua permukaannya. Merata ya. Dan jika sudah dioles semua, jika masih sisa bisa dioleskan kembali agar nanti terlihat lebih kuning ya warnanya. Selanjutnya untuk hiasan atasnya ini aku pakai misis secukupnya saja. Jika sudah selesai semua, ini bisa dimasukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sekitar 20 menit sebelumnya. Dimasukkan di rak paling bawah di oven selama 60-65 menit atau sesuaikan oven masing-masing dengan api sedang cenderung ke besar. Kemudian ini dipindahkan ke rak bagian atas 10 menit sebelum bolennya diangkat atau 10 menit sebelum bolennya matang. Ini dipindahkan ke rak atas. Nah, ini sudah matang bolennya sekitar 60-65 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing saja. Nah, ini hasilnya bolen yang sudah matang, cantik banget, warnanya cakep banget. Dan untuk coklatnya ini nggak melebar-melebar keluar ya, beneran hasilnya cantik banget. Kalian wajib mencobanya. Ini bisa banget dijual di kantin-kantin sekolah, di warung-warung tetangga, atau juga bisa lewat WA atau open order lewat Facebook ya. Ini bisa banget dan bakalan laris banget.
Untuk rasanya ini enak banget, lumer, nyoklat, dan pokoknya kalian wajib mencobanya hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp37.200. Ini bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget, bisa dijual dengan harga Rp5.000 atau sesuaikan dengan modal masing-masing saja ya. Dan modal persatuannya ini sekitar Rp3.700. Kalau mau buat ide jualan ini bisa dikemas di plastik OPP, kemudian bisa diberi stiker thank you agar hasilnya lebih cantik. Dan untuk ketahanannya ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas agar hasilnya lebih tahan lama. Beneran deh, ini cantik banget, rasanya enak, nyoklat, dan pokoknya kalian wajib mencobanya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba, semoga berhasil.